Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Gifa Arisah dari PBI 1A. Di sini akan menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat sebagai tugas akhir semester 1 mata kuliah pemberdayaan masyarakat. Langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu pemberdayaan. Definisi pemberdayaan. Pemberdayaan menurut Suhendra tahun 2006 halaman 74 sampai 75 adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi. Lalu teknik pengambilan keputusan perencanaan pemberdayaan. Yang pertama yaitu keputusan autogenerated, yaitu keputusan yang diambil dengan cepat dan kurang memperhatikan, mempertimbangkan data, informasi, dan fakta. Lalu yang kedua yaitu keputusan induced, yaitu keputusan yang diambil secara logis, ideal, rasional untuk dilaksanakan, dan relatif kecil resikonya. Lalu ada teknik pengambilan keputusan. Yang pertama itu teknik brainstorming, yaitu menciptakan solusi baru. Yang kedua yaitu teknik DLP, yaitu membentuk suatu panel yang beranggotakan sejumlah tenaga ahli. Yang ketiga yaitu teknik kelompok nominal, yaitu digunakan untuk mengevaluasi awal sejumlah alternatif keputusan. Yang keempat yaitu teknik curah pendapat temu muka, yaitu penggunaan kelompok untuk mengidentifikasi berbagai alternatif penyelesaian masalah. Lalu ada teknik curah pendapat elektronik, yaitu menggabungkan antara teknik kelompok nominal dengan teknologi komputer, maka hasilnya akan lebih cepat karena tidak menunggu giliran. Lalu perencanaan program pemberdayaan masyarakat. Hakikat perencanaan. Perencanaan sosial sebagai perencana sektor-sektor sosial seperti sektor kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, perumahan, kependudukan, dan keluarga berencana. Lalu ada model perencanaan. Yang pertama itu model rasional komprehensif. Model ini sangat menekankan pada aspek teknis metodologi yang didasarkan atas fakta-fakta, teori, dan nilai-nilai tertentu yang relevan. Yang kedua yaitu model inkremental. Perubahan-perubahan yang diharapkan perencanaan tidak bersifat radikal, melainkan hanya perubahan-perubahan kecil saja. Yang ketiga yaitu model pengamatan terpadu, yaitu memadukan unsur-unsur yang terdapat pada kedua pendekatan di atas, yakni mengenai keputusan fundamental dan inkremental. Yang keempat yaitu model transaksi, yaitu menekankan bahwa perencanaan melibatkan proses interaksi dan komunikasi antara perencana dan para penerima pelayanan. Lalu saya akan menjelaskan juga tentang pelaksanaan pemberdayaan. Yang pertama itu pendekatan pelaksanaan. Yang pertama, upaya itu harus terarah. Yang kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan masyarakat. Yang ketiga, yaitu menggunakan pendekatan kelompok. Lalu ada analisis pelaksanaan. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Yang kedua itu weakness atau kelemahan. Yang ketiga itu opportunities atau peluang. Dan yang terakhir itu threats atau ancaman. Lalu kemampuan yang harus dicapai adalah 1. Negosiasi, 2. Pengambilan keputusan, yang ketiga pelibatan berbagai pihak di tingkat lokal. Lalu ada teknik pelaksanaan. Langkah-langkah dalam pemberdayaan masyarakat yaitu yang pertama harus adanya perumusan konsep. Yang kedua, penyusunan model. Yang ketiga, proses perencanaan. Yang keempat, pelaksanaan gerakan pemberdayaan. Yang kelima, pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan. Yang keenam, pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaan. Monitoring dan evaluasi. Pentingnya monitoring dan evaluasi. Yang pertama itu untuk mereview perkembangan atau proses. Yang kedua itu untuk meningkatkan kemungkinan dalam membuat perubahan yang positif. Dan yang terakhir itu membantu mengidentifikasi masalah dan penyebabnya. Lalu fokus monitor dan evaluasi, yaitu efisiensi, efektivitas, dan impact. Lalu ada komponen evaluasi. Yang pertama itu evaluasi proses. Yang kedua evaluasi outcome. Dan yang ketiga, evaluasi impact. Lalu, desain perencanaan pemberdayaan. Teknik refleksi dan konseptualisasi kondisi masyarakat. Teknik refleksi dan konseptualisasi bisa juga diartikan sebagai bentuk pengarahan dan pemberian ide agar pengembangan masyarakat bisa berjalan sempurna. Eksplorasi dan analisis kondisi masyarakat. Eksplorasi.
Eksplorasi merupakan sebuah penjelajahan guna untuk memperoleh pengetahuan atau hal-hal yang ada di dalam masyarakat. Analisis merupakan penyelidikan untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang ada di dalam masyarakat. Lalu teknik pengambilan keputusan perencanaan pemberdayaan. Teknik pengambilan keputusan ini sangat berguna untuk menyalurkan ide, gagasan, atau inovasi bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Lalu desain perencanaan pemberdayaan 2, Logical Framework Approach. Pengertian log frame. Tahap terakhir perencanaan sebelum masuk dalam tahapan perorganisasian. Program Logical Framework dapat digunakan sebagai alat untuk perencanaan, penilaian, monitoring, dan evaluasi dari kegiatan-kegiatan dalam program yang telah dibuat. Lalu keunggulan log frame. Pertama itu menjelaskan hubungan-hubungan yang didasari penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas program. Yang kedua yaitu mengidentifikasi faktor utama terkait kesuksesan dari sebuah program. Yang ketiga yaitu mendorong pendekatan multidisipliner untuk persiapan dan pengawasan dari suatu program. Lalu desain pelaksanaan pemberdayaan. Yang pertama itu community based organization. Organisasi berbasis komunitas atau community based organization adalah sebuah organisasi yang terbentuk dari komunitas dan dapat mewadahi beberapa komunitas yang ada di dalamnya. Yang kedua yaitu community empowerment finance. Upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan potensi masyarakat dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Lalu penjaminan kualitas, menyediakan kepercayaan yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dari kualitas. Desain monitoring dan evaluasi pemberdayaan outcome mapping. Pengertian, outcome mapping atau OM merupakan pendekatan inovatif untuk perencanaan, pemantauan, dan evaluasi dari suatu program pembangunan. Mengaplikasikan outcome membantu suatu program. A. Mendefinisikan outcome program sebagai perubahan perilaku dari mitra langsung. B. Fokus pada bagaimana suatu program memfasilitasi perubahan daripada bagaimana mengendalikan atau menyebabkan perubahan. C. Mengenali dan mengerti kompleksitas pembangunan secara bersama-sama sesuai konteks di mana mereka muncul. D. Melihat logika hubungan antara intervensi dan outcome daripada mencoba menghubungkan hasil dengan intervensi tertentu. Metode, teknik, dan simulasi fasilitasi. Teknik dasar fasilitasi. Fasilitasi merupakan suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan oleh seseorang bersama satu kelompok untuk mempermudah proses yang dilakukan. Teknik memfasilitasi kesepakatan atau kesimpulan. Pembelajaran adalah suatu jenis pendidikan pembebasan, yaitu pendidikan yang membuat peserta mengembangkan analisis kritis dan menyusun gagasan tindakan yang relevan dengan realita hidupnya. 2. Metode pengambilan kesimpulan. Yang pertama itu metode deduktif, yaitu cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkret atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Yang kedua yaitu metode induktif, yaitu contoh-contoh konkret dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Sekarang akan menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat di lingkungan saya. Terima kasih. Memiliki 23 kecamatan yang terdiri dari 15 kelurahan dan 361 desa, dan saya tinggal di Kelurahan Purwowinangun. Luas wilayah Kelurahan Purwowinangun yaitu 235.700 hektar dan merupakan salah satu dari 10 desa per kelurahan yang mendapat SK dari Bupati terkait pemukiman kumuh. Luasan wilayah pemukiman kumuh di Purwowinangun mencapai 22,20 hektar yang tersebar di lingkungan Pahing, lingkungan Puhun, dan lingkungan Manis.
Sekarang saya akan menyebutkan dua contoh pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Purwinangun, yaitu yang pertama, dibangunnya jalan rabat beton lebur aspal sepanjang 761 meter dan dibangunnya drainase sepanjang 45 meter di lingkungan Manis. Pembangunan tersebut bermanfaat langsung bagi 242 jiwa dan 56 kepala keluarga di warga RT 04 RW 01 di lingkungan Manis. Dan yang kedua yaitu pengolahan sampah di lingkungan Puhun. Para warga di lingkungan Puhun bekerja sama untuk mengumpulkan sampah dan mengolahnya menjadi barang yang bermanfaat, seperti contohnya bungkus kopi ABC atau kopi sasetan lainnya, dan itu diubah menjadi tas rajut, anyaman, dan lainnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Purwinangun. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.